Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GWFish Indonesia? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan kolam terpal. Sebelum masuk ke video, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, cus. Baik, ini saya mau persiapan untuk pembuatan kolam terpal. Nah, ukuran segitu. Jadi kolam terpal ini saya beli dari toko bangunan ukuran 3x4. Saya belah jadi dua untuk saya jadikan 2 kolam. Oke, persiapannya adalah kita siapkan bahannya. Ini bambu, bisa juga dengan pakai kayu. Ini bambu untuk tiang. Nah, tiang seperti itu, jadikan tiang. Untuk ukurannya terserah ya, sesuai kebutuhan. Kalau mau dipres seperti itu bisa. Ini agak saya buat tinggi karena nanti kalau semasa mau saya pasang atap, saya tinggal nambah sedikit. Oke, kebutuhannya karena saya mau buat kolam 2, saya siapkan 13 bambu. Ya, 13 bambu. Ini panjang dan tingginya terserah sesuai kebutuhan. Kemudian saya juga siapkan bambu, ini bambu bilah. Nih, segini ukurannya. Kemudian terpal tentunya. Terpal ini ukuran 3x4, nanti saya belah jadi 2. Oke, sebelumnya ini tanahnya diratakan dulu. Kalau bisa jangan ada kerikil ini ya, karena kerikil ini bisa membuat kolam gampang bocor, apalagi kalau kolam itu diinjak-injak, karena kadang kita ngambil ikan tuh diinjak-injak kolamnya. Kalaupun ada ini, karena mungkin susah ngambilnya, bisa dikasih alas ya, seperti ini. Alasnya terserah mau pakai apa, yang penting jangan plastik. Oke, kita ratakan. Kemudian nanti kita buat sisi yang agak landai, rendah, itu untuk pembuangan air. Kemudian saya juga mau pakai paralonnya saya pakai yang kecil ini ya. Kalau mau pakai yang besar silahkan, tapi saya cuman pakai yang kecil. Nanti saya mau potong 2 bagian. Selanjutnya kita masang patok. Nih, patoknya tadi saya hitung ada 13, tapi saya kurangi 3 karena ini kolamnya sistemnya paralel, jadi berlanjut begitu. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, kita view dari jauh ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini harus diukur dulu ya, menyesuaikan kebutuhan tinggi dari kolam ini. Kolamnya mau dibuat tinggi ukuran berapapun boleh. Kalau saya pakai seperti ini, naiknya kurang lebih 30 cm ini tingginya. Kalau lebarnya ya dikeliling aja, tingginya 30 cm semua. Jadi sebelum dipasang tuh terpal dilipat kurang lebih 30 cm. Selanjutnya patok-patok tadi itu dipasangi yang namanya penyangga ini. Jadi posisinya ini di dalam, nih di dalam. Kalau ininya di luar, otomatis ini nonjol dan ini mengganggu pemasangan terpal. Dan posisi seperti ini lebih kuat dibanding ini di luar, di sebelah sini. Oke. Kemudian yang dipasang ini minimalis ya, karena kalau saya mau rapatkan, misal
di sini ada 1 2 3. Nah, misalkan di sini ada 5 ruas bambu yang saya pasang untuk penahan, ini boros. Maka ini sangat simpel tetapi tetap kuat. Nah, kuatnya kenapa? Karena ini sebagai penopang atas, penyangga penahan terpal bagian atas ini. Kemudian yang di sini penyangga bagian bawah. Nah, oke. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi tidak perlu rapat. Seperti ini pun jadi, karena ini ketinggian tidak terlalu tinggi, makanya tidak ada goncangan air juga. Karena ini juga cuman ikan hias, kecuali kalau ikan konsumsi. Tapi saya juga pernah terapkan di ikan konsumsi dengan jumlah 2 ruas seperti ini, dan itu tetap tahan. Yang diperkuat hanyalah ininya, mungkin ini diperbanyak. Oke, untuk penahan dinding ya istilahnya, ini kita pasang sebanyak berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 ruas. Benar nggak tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, ada 12 ruas. Sebenarnya kalau ini kolamnya sistemnya satuan, ini paling enggak itu ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 penahan seperti ini. Dindingnya ada 8. Karena ini sistemnya paralel, langsung ini kita gabung, karena ini konstruksinya lebih kuat seperti ini daripada kita pisah satu-satu. Konstruksinya lebih kuat, dan ini ngirit bahan ini. Jadi patoknya enggak terlalu banyak. Oke. Berikutnya dibuat seperti ini. Ini klem. Jadi klemnya udah dipaku. Pakunya ini udah diukur sedemikian rupa. Nah, ini klem bagian sini. Jadi posisinya ini di dalam. Nih. Ini posisinya di dalam sini. Ini enggak keluar karena ini nanti kalau kelebihan susah masangnya. Terpal itu harus dilipat-lipat. Nih, jadi nanti terpal ketahan di sini. Nih, seperti ini nih. Ini aja kelebihan dikit. Jadi posisinya di dalam, enggak keluar. Jadi pakunya ini disesuaikan kebutuhan. Kira-kira terpal itu bisa ketahan, berarti itu cukup. Nah, kalau saya aplikasikan berapa ini ya, 5 paku ini, ujung di sini 1, kemudian di ujung sana 1, kemudian di tengah ini. Nah, di tengah ini agak ngeblur. Di tengah ini untuk ini penguat di sini. Kemudian selanjutnya di antara itu dengan ini dikasih 1, jadi 5. Kemudian di sini bisa dilebihkan, posisinya bisa dilebihkan karena ini posisinya di atas, tapi ya posisinya di atas. Nih, seperti ini. Untuk pakunya, peletakan pakunya sama di sini, kemudian di patok yang tengah, kemudian di sini ini saya buat 3. Ini di sini untuk menahan terpal, di sini untuk menahan klemnya, ini untuk menahan ini, jadi lebih kuat ya. Kemudian di sini juga seperti itu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Nah, kalaupun ini nanti udah dipasang terpal, misal di sini agak kendor, di sini di posisi ini, di antara ini dengan ini bisa ditambah paku, tapi nanti bisa ditambah. Tapi untuk sementara
Yang kita butuhkan ini karena untuk menyangga terpalnya. Oke, yang kita butuhkan sebanyak 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6 ini. Ada 6. Oke. Ya, kita mau potong terpal. Ini terpalnya ukuran 3x4. Ini akan saya potong jadi 2 bagian. Ini biasanya harganya meteran ini di toko bangunan. Caranya di toko bangunan. Kebanyakan di toko bangunan. Kalau enggak di toko pertanian. Kita buka lipatannya. Nah, ini lebar, ini panjangnya, terus ke sana lebar. Nanti kita potong di bagian sini. Nih, lipatannya kayak gini. Ini lipatan tengah ini. Nah, di sini nih ada sambungan. Sambungannya dia tebel ya, karena 2 sisi pas. Nanti kita potong di sini. Ini sudah saya potong. Saya memotong dengan golok, bisa juga dengan pisau atau gunting. Nih, potongannya kalau bisa di antara sisi yang keras ini, jadi di tengah-tengah dia, ukurannya bisa sama. Nah, setelah dipotong kayak gini, kita coba lipat. Kita ambil aja lipatan dari lipatan terpal tadi, gunanya untuk memudahkan pemasangan. Oke, ya. Oke, satu sisi udah dilipat. Apa ya? Wong lunga sosial. Lunga sosial wonge. Nah, ini sisi yang kedua. Ini jadi 2 sisi kayak gini. Nih. Nih ya. Kemudian dilipat lagi masuk. Nah, seperti juga yang di sana. Nih, lipatannya masuk ya. Nah, udah lipatannya seperti ini. Kalau udah dilipat kayak gini, bisa diringkas lagi seperti ini. Nah, kemudian kita bawa ke tempat pemasangan. Nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini karena saya sambil video ya, agak ribet ya. Jadi nanti pemasangannya bisa dibuka. Nah, terus ini dibuka seperti ini. Kalau saya lipatnya di sebelah sini, bukan di sini. Nih, kayak gini nih. Nih. Kita mau coba pasang.
kita buka lipatannya ini. Oh, pakai kaki guys, ini ke sini. Nah, terus ini ke sini. Nanti ini lipatnya masuk ke sini. Nah nih, posisinya nih sama kayak yang tadi kan. Sebenarnya lipatnya bisa masuk ke sini, bisa ke arah sini, cuman saya suka yang ke sini. Oke. Oh, sudutnya kayak gini. Lipatan ini diterapkan di 4 sudut ya. Begitu juga dengan di sana. Selanjutnya pemasangan klem. Ini klemnya, ini klemnya paralel bersambung. Nah, jadi dilipat dulu, ini posisinya kayak ini lipatannya. Nah, ini nanti ke sini, ya kan? Terus ini ke sini. Nah, jadi ada sudut. Ada ribet ini karena videonya saya buat sendiri. Yang penting lipetan. Ini masalahnya kalau susah, kok agaknya kok ruwet ya. Ini buat klaim dulu aja. Jadi ini diratain. Kalau kira udah nyudut, dipaku di sini dulu, baru di sini. Karena ini bisa sambil ditata. Nih, kayaknya ruwet ya. Sebenarnya gampang, kalau udah biasa masang gampang. Ini karena saya sambil video jadi agak ruwet. Oke, saya pasang klemnya ya. Kalau di bagian ini lebarnya sudah, kemudian kita pasang di bagian panjang. Bisa dari sisi kanan atau sisi kiri. Nih, kita pasang ke sana. Nih, yang klem yang ini dia press ya, nggak lebih panjangnya. Nih, tuh press, nggak lebih dari ini, nggak lebih dari bambu ini. Ini juga begitu. Oke, dipasang. Nah, masangnya itu dari tengah, tapi ininya harus diratakan dulu biar enggak enggak kendor. Diratakan dulu, baru dipaku di tengah dulu untuk menyangga ini terpalnya. Jadi terpalnya nanti anteng dia. Terus setelah ini bisa ke sini, atau dari situ dulu. Dari sini. Ya, dari sini makunya. Begitu juga dengan itu. Kalau bagian ini sisi panjang sudah selesai pemasangan klemnya, kemudian dilanjut di pemasangan klem bagian lebar yang satunya. Terpalnya saya buat seperti itu. Jadi ini nih tinggal dorong aja kayak gini. Bisa dirapiin sendiri ya, karena saya sambil video susah. Nih, nah, kalau bisa nyudutnya rapi. Oke, saya pasang dulu. Nah, ini saya sudah paku di tengah. Ini tadi kan panjang, saya lipatnya masuk ke sana. Jadi tujuannya
biar ini nggak kena panas langsung. Biasanya kalau lebih sering kena panas lebih cepat rusak, gapuk ya. Nih saya lipat ke dalam ini lipatannya, saya lipat. Kalau bisa ini press saja. Setelah ini dipaku di situ sama di sini, tapi ininya agak diratain dulu biar posisinya nanti ini enggak ketarik, narik ke bawah gitu. Oke, saya paku ya. Ini saya sudah pasang sebagaimana yang saya tunjukkan alurnya tadi. Kemudian saya finishing di bagian ini nih, di klem terakhir ini. Jadi seperti itu. Ini enggak lebih dari bambu di sini, jadi dimasuk di antara di dalam. Oke, saya akan paku. Sudah saya paku ini, ada 1 2 3 4 5, ada 5 paku. Oke, ini sudah selesai pemasangannya. Kita ya kurang lebih seperti ini nih, sudutnya seperti itu tuh. Ini kalau ada airnya bisa rata ini. Nah seperti itu, sudutnya bisa lurus. Nah di situ, nah, di sudut terakhir. Nah ini saya buat landai ke arah sana, tujuannya untuk pembuangan di bagian sana. Nah untuk membuktikan apakah benar di sana lebih landai atau lebih rendah dari sini, saya coba pakai air ya. Saya tuang di tengah. Airnya akan menyudut di bagian yang lebih rendah. Nih. Mungkin airnya lebih banyak lagi seharusnya. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada aliran air turun. Nah berarti ini kelandaian yang saya buat bagus. Nah, ini karena membul apa itu membul. Jadi sebenarnya ini hujan guys, karena apa ya, biar cepat selesai saya lanjutin ya. Oke, ini pemasangan kolam terpal pertama. Kemudian saya akan lanjutkan di bagian itu, ada ayam lagi, tapi saya tidak videokan. Nanti saya akan videokan kalau sudah jadi. Kurang lebih cara pemasangannya sama seperti yang di sini tadi. Oke. Ya, untuk menali paralon tadi saya gunakan karet. Ini karet ban motor atau ban beda juga beda. Ini karet ini biasanya digunakan untuk tali. Dipotong segini, kira-kira cukup untuk nali. Jadi karet ini sebenarnya dia lebih rapat kalau untuk nali-nali. Tadi saya sudah coba pakai pendrap dan itu baru pertama kali sebenarnya. Dia nggak kuat, dia kuat tapi licin. Nah ini kurang lebih panjangnya seperti ini, sepanjang ini ya. Yang penting cukup buat nali ini. Oke, kita aplikasikan dalam penaliannya. Ya, sebelum paralonnya dipasang, kita lem dulu ya paralonnya. Kita kasih L. Gunanya dilem ini biar nggak rembes.
Putar sampai kencang. Ya, torolnya sudah. Selanjutnya kita buat titik sudut pembuangan. Nah, karena saya membuang di sini, di sini ada bekas sedikit. Ini bisa kita buat jadikan patokan. Jadi dari sini kita gunting. Ini sudut yang sudah saya buat tadi. Ada bekas sedikit. Ya, kita gunting. Guntingnya bentuk plus. Jangan terlalu lebar ya. Gunanya di sudut itu biar enggak terlalu lebar lubangnya. Nih. Oke. Kemudian kita balik lipatannya. Ini lipatan tadi ini. Udah kegunting sebagian. Terus kita gunting lagi. Oke, ini sudah gunting. Empat sisi ini udah 4 sisi ini. Terus ini paralelnya dimasukkan. Ini di bagian dalam, kemudian ini di luar. Masukinnya dari dalam. Sudah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti kita tali. Kita tali itu kan posisinya seperti itu. Kita bisa perpan, bisa kita tarik keluar dulu. Kita tata biar rapi. Ini saya putar dikit ya. Jadi alur nalinya itu ke dalam, bukan keluar. Jadi ini di luar, yang makin masuk, biar terpalnya kuat, biar nggak rembes. Nah, ya, udah saya tali, kita view dari dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kita tarik.
Ini kalau dikuras nggak habis, ini masih ada airnya nanti, tapi ini bisa mempercepat pengurasan. Oke, itu demikian. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.